Sahabat Permata TV yang tercinta, satu lagi kami persembahkan sebuah karya terbaik dari Eza Mintarja, bercerita tentang kisah kehidupan rakyat Jawa di masa lampau, penuh dengan kesederhanaan, nilai-nilai luhur kemanusiaan, keprihatinan, pengkhianatan, ketakutan yang mencekam, kesabaran, kebijaksanaan, cita-cita yang mulia dan cinta anak manusia, diwarnai oleh ambisi-ambisi yang tak terkendali, kekerasan, perampasan hak-hak manusia secara paksa, sehingga kisah ini merupakan ramuan kisah terbaik yang akan memberikan hiburan yang bermanfaat, kepuasan, dan hikmah tiada taranya kepada panjenengan semuanya. Dengan judul Tanah Warisan. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada seri yang ke-9. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan betapapun lemahnya, namun kedua anak-anak muda itu berusaha untuk tetap berdiri. Mereka ingin mendapat bantuan untuk kembali ke Kademangan. Mungkin seorang dapat membantunya berjalan, atau mungkin memapahnya. Mereka juga ingin membawa bukti bangkai-bangkai macan itu kembali ke Kademangan. Tetapi mereka sama sekali sudah kehabisan kekuatan. Karena itu, kehadiran orang-orang dari Kademangan itu akan dapat membantu mereka. Sejenak kemudian obor-obor itu pun menjadi semakin dekat. Suwelo yang tidak sabar lagi tiba-tiba berteriak, "Hei, siapa kau?" Tidak terdengar jawaban, tetapi obor-obor itu merambat lagi mendekati mereka berdua. Ternyata mereka adalah para peronda. Ketika mereka mendengar aum harimau yang dahsyat, meskipun masih agak jauh dari pedesaan, maka mereka pun menjadi gelisah. Mereka tahu bahwa Suwelo dan Panjang sedang menjalankan masa pendadaran dengan menangkap harimau. Karena itu, maka dengan tergesa-gesa mereka bersama-sama 7 orang dengan senjata masing-masing berusaha mencari arah suara aum harimau itu. Seandainya harimau itu telah bertemu dengan Suwelo dan Panjang, bagaimanakah akhir dari pertemuan itu? "Hei!" teriak Suwelo, "Kami di sini!" Obor-obor itu pun kemudian semakin dekat. Seorang yang berdiri di paling depan segera bertanya ketika mereka telah dekat, "Bagaimana dengan kau berdua? Kemarilah, lihatlah tubuhku yang luka arang keranjang, meskipun tidak begitu dalam. Bagaimana dengan harimau itu? Kemarilah," sahut Suwelo. Obor-obor itu pun menjadi semakin dekat ketika orang yang terdepan telah berada di hadapan Suwelo. Dengan serta-merta ia bergumam, "Bukan main, bukan main. Lukamu benar-benar arang keranjang, Suwelo." Suwelo tidak menjawab, tetapi nafasnya menjadi semakin terengah-engah. Dari luka-lukanya itu masih mengalir darah dari lubang-lubang kulitnya yang mengembun oleh keringat. Para peronda itu pun kemudian mengerumuni Suwelo dan Panjang yang hampir kehabisan tenaga. Di bawah sinar obor mereka melihat luka-luka berjalur-jalur membujur lintang di tubuh kedua anak-anak muda itu. Pendadaran itu terlampau berat. Masih lebih baik menundukkan kuda liar itu daripada harus berkelahi melawan harimau. Kuda liar itu tidak akan dengan sengaja membunuh, tetapi harimau ini
Para peronda itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Salah seorang dari mereka tiba-tiba saja bertanya, "Lalu bagaimana dengan harimau-harimau itu sekarang?" Suwelo tidak menjawab, tetapi dengan jarinya ditunjuknya ke arah 2 ekor harimau-harimau yang sudah mati itu. Ketika para peronda itu melihat mereka terlonjak, hampir berbareng mereka berdesis, Dua ekor harimau!" Panjang mengangguk-anggukkan kepalanya sambil berkata, "Kami berdualah yang hampir mati." "Luar biasa, kalian selamat, dan bahkan kalian mampu membunuh keduanya." Panjang menggelengkan kepalanya yang lemah dengan suara yang seakan-akan menyangkut kerongkongannya. Ia pun berkata, "Bukan kami." Para peronda itu terbelalak. Tanpa sesadar mereka memandangi Suwelo yang lesu itu, dan Suwelo pun membenarkannya. "Bukan kami." "Lalu siapa?" "Nantilah, aku akan bercerita kalau aku tidak mati kehabisan darah." Oh, para peronda itu baru sadar bahwa mereka berhadapan dengan orang-orang yang luka arang-keranjang. Karena itu, maka orang yang tertua di antara mereka segera berkata, "Marilah, kita cepat-cepat pulang. Papahlah keduanya. Keduanya agaknya sudah terlampau lemah." Maka dengan dibantu oleh 2 orang masing-masing, Suwelo dan Panjang berjalan pulang ke Kademangan. Kedua tangannya melingkar di bahu 2 orang sebelah menyebelah agar mereka tidak terjatuh di perjalanan. Sedang orang-orang yang lain berusaha menarik bangkai harimau itu untuk dibawa ke Kademangan pula, meskipun agak terlampau berat. Suwelo dan Panjang hampir tidak sadar lagi ketika mereka berpapasan dengan beberapa orang lain yang dengan cemas mencarinya pula. Mulut-mulut mereka menjadi serasa terlampau berat, sehingga mereka sama sekali tidak menjawab sepatah kata pun atas segala macam pertanyaan. "Lukanya agak berat," salah seorang dari mereka yang memapahnya yang menjawab. "Nanti saja, kalau ia sudah beristirahat. Sekarang kalian lebih baik membantu menyeret bangkai-bangkai harimau itu." Ada berapakah harimau itu? Apakah lebih dari 1? "Ada 2. 2. Dada mereka pun terguncang. 2 orang harus berkelahi melawan 2 ekor harimau belang. Tidak ada jawaban. Mereka yang memapah Suwelo dan Panjang berjalan semakin cepat. Mereka berusaha secepat-cepatnya sampai di Kademangan agar keduanya dapat segera diobatinya luka-lukanya. Namun sebelum mereka memasuki regol Kademangannya, kedua anak-anak muda itu telah menjadi pingsan. Di Kademangan, beberapa orang yang dianggap mengerti tentang ilmu obat-obatan duduk dengan wajah yang tegang mengerumuni Suwelo dan Panjang. Temunggul duduk dengan gelisah, kecemasan membayang di wajahnya setiap kali ia berdesah dan menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan hatinya. "Bagaimana?" Ia berbisik kepada salah seorang dari orang-orang yang sedang berusaha mengobati Suwelo dan Panjang itu. Mudah-mudahan mereka segera sadar." Temunggul menggigit bibirnya. Dipandanginya kedua tubuh yang berbaring diam itu. Terasa tubuhnya sendiri seakan-akan menjadi pedih oleh jalur-jalur bekas kuku harimau yang mengerikan itu. "Aku tidak menyangka bahwa ada sepasang harimau jantan dan betina," ia berkata kepada dirinya sendiri.
Kalau terjadi sesuatu atas keduanya, maka akulah yang harus bertanggung jawab. Hatinya melonjak ketika tiba-tiba ia melihat Panjang mulai bergerak-gerak. Perlahan-lahan, anak muda itu membuka matanya. Nafasnya mulai berjalan agak teratur. Temunggul mendesak maju dan duduk di sisi Panjang, tetapi ia masih belum bertanya sesuatu. Agaknya Panjang masih terlampau lemah. "Ia akan segera baik," berkata salah seorang dari mereka yang ikut berusaha mengobatinya. "Terima kasih," desis Temunggul. Ki Demang dan Ki Jogoboyo serta beberapa orang pemimpin Kademangan itu yang duduk beberapa langkah dari kedua tubuh yang terbaring itu pun menarik napas ketika mereka melihat Panjang membuka matanya, dan sesaat kemudian Suwelo pun menjadi sadar pula. Mereka menjadi bertambah segar ketika pada bibir mereka diteteskan beberapa titik air, sehingga wajah mereka yang sudah menjadi seputih kapas itu pun agak dijalari oleh warna darahnya yang mulai mengalir dengan teratur. Temunggul mengangkat kepalanya ketika ia mendengar ayam jantan berkokok untuk yang terakhir kalinya. Ketika ia memandang ke halaman, maka dilihatnya warna yang kemerah-merahan telah membayang pada dedaunan dan pepohonan. "Hampir pagi," desisnya. Kedua anak-anak itu telah berjuang melampaui kekuatan mereka yang wajar. Untunglah mereka selamat. Bahkan mereka berhasil membunuh kedua ekor harimau itu. Temunggul mengerutkan keningnya ketika ia mendengar seseorang yang duduk di belakangnya berdesis. "Bukan mereka yang telah membunuh harimau itu?" Ia bertanya. "Lalu siapa? Dan dari mana kau tahu?" "Suwelo dan Panjang sendirilah yang mengatakan ketika kami datang menengoknya sebelum mereka menjadi pingsan." "Iya, tetapi siapa yang membunuh harimau itu? Apakah ada orang lain di antara mereka ketika kau datang?" Orang itu menggeleng. "Tidak, tidak ada orang lain." Temunggul menjadi semakin tidak mengerti, tetapi orang itu berkata, "Nanti bertanyalah kepadanya sendiri. Aku pun tidak sempat bertanya lagi, karena keduanya menjadi terlampau lemah." Temunggul menganggukkan kepalanya. "Baiklah, nanti aku akan bertanya kepada mereka." Temunggul kemudian meninggalkan peringgitan, langsung melintasi pendopo dan turun ke halaman. Udara yang sejuk telah membuatnya agak tenang, namun apa yang dibayangkannya, perkelahian antara kedua anak-anak muda itu ngeri sekali. Tetapi ia bergumam, siapakah orang yang disebut-sebut telah membunuh harimau itu? Tanpa sesadarnya, Temunggul itu pun kemudian berjalan menyelusuri jalan di muka Kademangan itu tanpa arah. Sekali-kali ditengadahkan wajahnya memandangi jalur-jalur awan yang kemerah-merahan di langit yang biru. Ketika Temunggul itu menuruni tebing bendungan, langkahnya tiba-tiba terhenti. Ia melihat sosok bayangan berjalan perlahan-lahan menaiki tebing. Namun sejenak kemudian ia menarik nafas. Orang itu adalah Bramanti. "Dari mana kau, Bramanti?" Bramanti tidak segera menjawab. Ditatapnya wajah Temunggul yang masih membekas ketegangan yang mencekam jantungnya. "Hei! Dari mana kau?" bentaknya ketika Bramanti tidak segera menyahut. "Oh, aku baru saja dari bendungan. Sepagi ini." "Iya, perutku sakit. Tetapi bukankah matahari telah naik?" Temunggul mengangguk-anggukkan kepalanya. Dipandanginya Bramanti dengan sorot mata yang aneh.
dan tiba-tiba saja ia bertanya, "Kenapa kau mandi terlampau pagi?" "Aku biasa mandi sepagi ini. Kalau tidak ke sungai, aku pun mandi di rumah." Sorot mata Temunggul menjadi semakin aneh dan dengan suara gemetar ia bertanya, "Kenapa dadamu itu, Bramanti, dan lenganmu? Meskipun kau berusaha membersihkannya, tetapi aku masih dapat melihat bekas-bekas darah itu." Bramanti mengerutkan keningnya, namun kemudian ia tersenyum sambil menjawab, "Oh, aku tergelincir dari pohon kelapa pagi tadi." "Kau memanjat pohon kelapa pagi-pagi buta?" Kini Bramantilah yang memandangi Temunggul dengan sorot mata yang aneh. Dengan ragu-ragu ia menjawab, "Kenapa kau heran, Temunggul? Bukankah sudah menjadi kebiasaan setiap orang yang menderes kelapanya mengambil bambu di pagi-pagi buta?" Temunggul menarik nafas dalam-dalam. "Kau deres juga?" "Iya, sekedar meringankan beban ibu. Kelapa kami terlampau cukup sehingga aku menyisihkan 3 batang untuk aku ambil gulanya." Temunggul tidak menjawab lagi. Dipandanginya jalur-jalur merah di dada dan lengan Bramanti. Namun kemudian ia berkata, "Seharusnya kau malu kepada dirimu sendiri sebagai seorang laki-laki." "Kenapa?" bertanya Bramanti. "Hari ini, Suwelo dan Panjang terbaring di peringgitan Kademangan dengan jalur-jalur merah di dada, punggung dan lengannya, seperti jalur merah di tubuhmu itu, tetapi jauh lebih banyak dan dalam. Dan pertanyaanmu itu menyatakan kebohonganmu. Bukankah menjadi kepuasan bahwa keduanya harus menangkap seekor harimau? Nah, harimau itulah yang telah membuat jalur-jalur merah di tubuh mereka. Nanti apabila jalur-jalur itu telah sembuh dan membekas di kulitnya, mereka akan berkata dengan bangga bahwa jalur-jalur itu adalah bekas luka yang ditimbulkan oleh kuku-kuku harimau. Sedang kau pun agaknya akan berbangga mengatakan bahwa jalur-jalur di dadamu itu adalah bekas geseran batang kelapa." Bramanti tidak menjawab, tetapi ia menundukkan kepalanya sambil menggigit bibirnya. "Kalau kau tidak pingsan melihat darah, tengoklah mereka di Kademangan." Bramanti menarik nafas. Jawabnya, "Sebenarnya aku ingin menengoknya, tetapi aku masih takut kalau kehadiranku akan menimbulkan persoalan lagi, seperti pada saat pendadaran itu." "Huh!" Temunggul mencibirkan bibirnya. "Kau memang tidak pantas untuk menjadi anggota keluarga kami, laki-laki Kademangan ini." Sebelum Bramanti menjawab, Temunggul telah meneruskan langkahnya turun ke bendungan. Bramanti menarik nafas dalam-dalam. Tanpa sesadarnya dirabanya jalur-jalur merah di dadanya. Perlahan-lahan ia berdesis, "Ibu pun pasti akan bertanya, kenapa jalur-jalur ini telah tergores di dadaku? Dan ibu pasti akan berkata, lain kali jangan memanjat terlampau pagi." Sekali lagi Bramanti berpaling memandangi Temunggul yang telah turun ke air. Kemudian diayunkannya kakinya berjalan pulang ke rumahnya. Ternyata dugaannya tidak salah. Ibunya menjadi cemas melihat jalur-jalur di dadanya itu. "Tidak apa-apa," berkata Bramanti. "Dengan getah melandingan dicampur dengan kunyahan daunnya, segera luka-luka kecil ini akan sembuh." Dan nasihat yang dinanti-nantikannya itu diucapkan oleh ibunya pula. "Lain kali, jangan memanjat terlampau pagi, Bramanti. Tunggulah sampai embun mulai menguap." Dan Bramanti pun telah menyediakan jawabannya pula. "Baik, Bu." "Nah," berkata ibunya, "minumlah selagi panas." Bramanti pun kemudian berjalan dengan kepala tunduk masuk ke dapur. Perlahan-lahan ia duduk di sebelah bali bambu.
Sejenak dipandanginya semangkuk air panas dan seonggok gula kelapa. Kemudian tangannya pun terjulur meraih mangkuk itu. Ketika ia mengangkatnya, tangan itu tertegun. Dipandanginya air hangat itu sejenak. Keningnya berkerut ketika tiba-tiba saja kenangannya meloncat kepada seorang gadis yang ditemuinya pertama-tama ketika ia datang kembali ke padukuhannya. Bramanti menarik nafas dalam-dalam. Wajah gadis itu seakan-akan membayang di dalam mangkuknya. Tiba-tiba Bramanti menggeleng-gelengkan kepalanya. Diteguknya air hangat itu sambil berdesis di dalam hatinya. Temunggul telah mendorong aku untuk selalu mengenang wajah itu. Sebenarnya, aku tidak menaruh perhatian sama sekali. Bramanti menggigit bibirnya. Dicobanya untuk mengusir bayangan yang telah mulai mengganggunya itu. Aku sudah mulai mencari perkara. Ia berkata di dalam hatinya. Aku telah banyak sekali berkorban. Aku telah merendahkan diriku dengan menahan hati sekuat-kuat tenagaku. Penghinaan di arena pendadaran itu adalah pengorbanan yang tiada taranya dari seorang laki-laki. Kalau kemudian aku terlibat dalam persoalan seorang gadis dan langsung berhadapan dengan Temunggul, maka pengorbanan itu akan sia-sia. Karena itu, maka Bramanti pun berusaha untuk tetap dapat mempergunakan nalarnya tanpa membiarkan perasaannya mengembara menyusuri langit. Tanpa sesadarnya Bramanti meraba jalur-jalur merah di dadanya. Ia merasa sesuatu bergetar di dadanya ketika terasa jalur-jalur itu menjadi pedih. Jalur-jalur di tengkuk dan punggungnya masih belum sembuh, dan kini ditambah lagi jalur-jalur baru di dadanya. Meskipun jalur-jalur di dada itu tidak ditimbulkan oleh pukulan cambuk pada tengkuk dan punggungnya. Bramanti berdesah. Aku tidak akan membiarkan mereka disayat-sayat oleh harimau itu. Mereka baru sekedar menjalani pendadaran. Namun kemudian ia menggeram. Persetan dengan anak-anak Dandisari yang gila dan sombong itu. Mereka merasa diri mereka terlampau kuat dan tangguh. Suatu sikap yang berbahaya. Tetapi mereka sama sekali tidak berani berbuat apa-apa menghadapi orang yang menyebut dirinya Panembahan Sekar Jagad. Sementara itu, anak-anak muda Kademangan Dandisari berdatangan seorang demi seorang ke halaman rumah Ki Demang setelah mereka mendengar berita tentang kedua kawan mereka, Suwelo dan Panjang. Sebagian dari mereka menjadi cemas dan bahkan ada yang merasa bahwa cara yang dipergunakan oleh Temunggul itu terlampau berbahaya. Apalagi di hari-hari mendatang, cara itu tidak dirubah, maka korban-korban yang tidak berarti masih akan berjatuhan. Setelah beberapa orang mengalami cedera dalam pendadaran dan bahkan ada yang menjadi cacat untuk seumur hidupnya karena terjatuh dari punggung kuda yang binal, maka kini Suwelo dan Panjang hampir saja mati terbunuh. Tetapi mereka hanya berani menyatakannya di dalam hati masing-masing. Ada 1-2 orang yang memperkatakan soal itu, tetapi tidak seorang pun yang berani mengatakannya langsung kepada Temunggul. Temunggul sendiri merasa menyesal, berkata salah seorang dari anak-anak muda itu. Kawannya berbicara mengangguk-anggukkan kepalanya. Dengan sudut matanya, dipandangnya beberapa orang anak muda yang telah diterima menjadi anggota pengawal. Mereka lebih senang apabila pendadaran dilakukan dengan cara yang lebih berat. Tentu, semakin banyak yang jatuh,
mereka menjadi semakin bangga akan kedudukannya. Keduanya mengangguk-anggukkan kepala mereka, tetapi mereka menjadi terdiam ketika seorang anggota pengawal lewat di depan mereka. Keduanya hanya dapat memandangi ciri dari anggota pengawal itu, sedang pengawal itu sendiri mengusap-usap dagu mereka. Seleret baris merah pada ujung lengan baju mereka. Ketika pendopo Kademangan itu menjadi penuh, maka beberapa orang terpenting di antara mereka diperkenankan masuk. 7 orang di antara mereka segera memasuki peringgitan dan duduk di atas sehelai tikar, dekat di samping Suwelo dan Panjang berbaring. "Di mana Temunggul?" bertanya salah seorang dari mereka. "Baru saja pergi," jawab yang lain. "Baru saja? Beberapa saat yang lalu, ia menunggui keduanya yang luka-luka itu. Baru ketika mereka sudah sadar, Temunggul keluar ruangan ini. Entah ia pergi kemana." Anak-anak muda itu mengangguk-anggukkan kepala mereka, tetapi mereka sudah tidak terlampau cemas lagi, karena Suwelo dan Panjang telah menjadi bertambah segar setelah mereka menelan masing-masing sebutir telur mentah. "Bagaimana keadaanmu?" bertanya salah seorang dari mereka yang duduk di samping Suwelo dan Panjang. Suwelo menarik nafas dalam-dalam. Katanya perlahan, "Sudah baik, aku sudah menjadi bertambah baik." "Syukur. Tetapi bagaimanakah yang terjadi sebenarnya?" "Jangan terlampau banyak berbicara lebih dahulu," potong Ki Demang yang masih saja duduk di samping Ki Jogoboyo dan beberapa bebahu Kademangan yang lain. "Oh," anak muda yang bertanya itu pun mengangguk-anggukkan kepalanya. Ditatapnya wajah Suwelo dan Panjang yang masih sangat pucat. Meskipun sudah agak tampak segar, tetapi ia tidak bertanya-tanya lagi. Peringgitan itu pun kemudian menjadi sepi. Hanya desah nafas sajalah yang terdengar bersahut-sahutan. Sekali-kali 1-2 orang dari mereka yang berusaha mengobati kedua anak-anak muda yang terluka itu mengangguk-anggukkan kepala mereka. Dari wajah mereka dapat dibayangkan bahwa mereka berpengharapan sepenuhnya untuk dapat mengatasi kesulitan dari kedua anak-anak muda ini. Serentak mereka berpaling ketika pintu peringgitan itu terbuka. Mereka melihat Temunggul melangkah masuk dengan wajah yang suram. Ia tertegun sejenak di muka pintu. Namun kemudian ia melangkah terus dan duduk pula di samping Suwelo. "Kau sudah menjadi semakin baik," desisnya. Suwelo mengangguk kecil, kemudian kepada Ki Demang Temunggul berkata, "Ki Demang, apakah Suwelo sudah mengatakan tentang dirinya?" Ki Demang menggelengkan kepalanya. "Belum, aku melarang ia berbicara terlampau banyak." "Tidak terlampau banyak, aku hanya ingin mendengar tentang harimau itu." "Bertanyalah." "Apakah kau sudah dapat bercerita tentang harimau itu?" bertanya Temunggul. Suwelo menarik nafas dalam-dalam, kemudian dengan kata-kata yang patah-patah, ia menceritakan apa yang telah terjadi atas mereka berdua. Setiap kepala mereka yang berada di dalam peringgitan itu terangguk, dan kemudian terdengar Temunggul bertanya, "Apakah kau tidak dapat menduga siapakah yang telah menolongmu?" "Semula aku menyangka bahwa kaulah yang telah melakukannya." Temunggul mengerutkan keningnya, tetapi ia terpaksa mengakui bahwa ia sama sekali
tidak melakukannya. Sambil menggelengkan kepalanya, ia berkata, "Bukan aku. Kalau bukan kau, maka kami tidak dapat mengatakan siapakah orang itu." Temunggul mengangguk-anggukkan kepalanya, namun peristiwa itu merupakan peristiwa yang besar bagi dirinya dan bagi Kademangan Candisari. Ia sendiri dan bahkan mungkin di seluruh Kademangan ini tidak ada yang dapat membunuh seekor harimau belang yang sebesar itu seorang diri hanya dengan pisau belati seperti yang dilihat oleh Panjang dan Suwelo. Siapakah orang itu? Pertanyaan itu selalu mengganggunya. Apakah mungkin orang yang menamakan diri Panembahan Sekar Jagad itu? Tetapi apakah kepentingannya ia menolong Suwelo dan Panjang? Menurut sikap orang-orangnya, maka Panembahan Sekar Jagad pasti akan membiarkan Suwelo dan Panjang mati dicapik-capik harimau lapar itu. Namun kemungkinan itu masih ada. Mungkin Panembahan Sekar Jagad sendiri tidak sejahat orang-orangnya. Temunggul mengerutkan keningnya ketika ia mendengar Panjang yang berbaring di samping Suwelo itu berdesis lambat. Seakan-akan aku pernah mendengar suara orang itu. Siapa? Bertanya Temunggul dengan serta-merta. Sayang, aku lupa. Apabila pada suatu ketika aku bertemu dengan seseorang yang suaranya serupa, aku akan dapat menyebutkannya. Temunggul mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi ia tetap tidak dapat menduga siapakah orang itu. Siapakah yang telah menolong Suwelo dan Panjang dari kuku-kuku harimau yang ganas itu. Namun meskipun seseorang telah menolongnya, tetapi keduanya telah dianggap telah memenuhi syarat karena mereka berdua telah berhasil membunuh salah seekor dari sepasang harimau itu. Sehingga dengan demikian, Suwelo dan Panjang itu akan dapat diterima menjadi anggota pengawal Kademangan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Tanah Warisan pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.